Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Beda-beda pendapat berbagai pihak soal amicus curiae di sidang MK. Respons Anies soal Megawati ajukan amicus curiae, artinya situasi sangat serius. Ganjar nilai amicus curiae Megawati dorong keadilan dalam putusan MK. Tak mau kalah dengan Megawati, 10.000 pendukung Prabowo Gibran akan mengajukan amicus curiae ke MK. Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal itu membuat beda-beda pendapat dari berbagai pihak mencuat. Dirangkum dari berbagai sumber, amicus curiae dalam bahasa Inggris disebut Friends of the Court, yang artinya sahabat pengadilan. Dalam sistem peradilan, amicus curiae merupakan pihak ketiga yang diberi izin menyampaikan pendapatnya. Pengajuan diri Mega disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat di Gedung MK Selasa 16 April. Saya, Hasto Kristianto, bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Gedung MK. Hasto mengatakan Megawati juga menyerahkan surat tulisan tangan ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara. Berikut ini beda-beda pendapat soal amicus curiae. 1. Respon Anies soal Megawati ajukan amicus curiae, artinya situasi sangat serius. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut merespon amicus curiae yang diserahkan Megawati ke MK. Menurut Anies, hal tersebut menggambarkan situasi politik Indonesia yang sangat serius. Ini menggambarkan bahwa situasi memang amat serius seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan MK, bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan, kata Anies dikutip dari kanal YouTube liputan6.com. Rabu 17 April. Anies menyebut bahwa amicus curiae merupakan pesan penting dari Megawati. Ia berpendapat Megawati merupakan sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam mengawal demokrasi di Indonesia hingga kini. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu enggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun, tutur Anies. Karena itu, kata Anies, amicus curiae yang diserahkan Megawati ke MK harus menjadi perhatian semua kalangan masyarakat. Jadi sebagai seorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan, ini adalah pesan moral yang amat kuat dan harus jadi perhatian, tambah Anies. 2. Ganjar nilai amicus curiae Megawati dorong keadilan dalam putusan MK. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai bahwa pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri akan mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU Pilpres 2024 dengan lebih adil. Ganjar meyakini bahwa amicus curiae dapat mendorong MK agar memutus perkara yang dimohonkan dengan sebaik-baiknya. Dia juga menegaskan bahwa Megawati bukan satu-satunya yang memberikan perhatian lebih kepada MK. Saya kira ini momentum yang luar biasa bagi MK untuk tidak membuat April Mop, tetapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang, kata Ganjar di Jakarta, Selasa 16 April 2024. Ganjar berpendapat bahwa kondisi MK selama ini sering mendapatkan cacian dan makian serta memiliki reputasi yang kurang baik dengan putusan-putusan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, ia melihat pengajuan amicus curiae ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan marwah MK.
Mantan Gubernur Jateng ini juga menyadari bahwa amicus curiae tidak akan mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh MK, karena hal tersebut merupakan kewenangan MK. Namun ia menilai tulisan Megawati dapat mendorong MK untuk mengambil putusan dengan seadil-adilnya. 3. Yusril, amicus curiae Megawati belum tentu pengaruhi hasil sengketa Pilpres. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pengajuan amicus curiae oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak akan mempengaruhi hasil sengketa Pilpres 2024. Yusril mengatakan hal itu lantaran seluruh alat bukti dari timnya telah diserahkan ke MK. Belum tentu pengaruhi karena disampaikan. Jadi kalau di MA ya betul-betul jadi infrandum. Nggak bisa jadi pertimbangan lagi karena kan semua alat bukti sudah diserahkan. Dan alat bukti harus diserahkan dalam persidangan yang terbuka, kata Yusril di gedung MK. Jakarta Pusat, Selasa 16 April. Namun Yusril menyerahkan keputusan kepada majelis hakim. Dia meyakini pengajuan itu tidak akan menjadi rujukan para hakim konstitusi. Saya kira tidak akan dirujuk dalam pertimbangan putusan karena memang disampaikan tidak secara resmi, tapi sebagai infrandum itu bisa saja disampaikan, jelasnya. Lebih lanjut, Yusril menilai majelis hakim akan sulit mengabulkan permohonan para pemohon. Menurutnya, para pemohon seharusnya dapat membuktikan jika adanya pelanggaran TSM minimal di 20 provinsi. Yusril lalu mencontohkan fakta saat persidangan, di mana para pemohon membawa saksi dan membeberkan satu kasus kecurangan di Medan. Menurut dia, hak itu tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran. Kasus satu karung beras. Dia bicara apa di persidangan ini? Jadi dia harus membuktikan kecurangan terjadi dari 38 provinsi. Berarti harus ada di 20 provinsi minimal, ungkapnya. 4. Tak mau kalah dengan Megawati, 10.000 pendukung Prabowo Gibran akan mengajukan amicus curiae ke MK. Tim Kampanye Nasional Bidang Relawan atau TKN Golf Prabowo Gibran mengajak para pendukung untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan secara massal. Dia menekankan jumlah suara 96,2 juta yang diraih pasangan Prabowo Gibran dicapai dengan cara-cara demokratis. Pihaknya pun menolak tuduhan dan pelecehan bahwa kemenangan pasangan itu karena intervensi bantuan sosial. 5. Tim Amin, amicus curiae Mega akan lebih meyakinkan MK. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin Refli Harun menyambut baik Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres di MK. Menurut Refli, amicus curiae yang diajukan Megawati akan lebih meyakinkan MK dalam mengambil keputusan. Ya, kita menyambut baik. Sebanyak mungkin orang menyampaikan amicus curiae malah menurut saya akan lebih meyakinkan MK, kata Refli saat dihubungi Selasa 16 April. Refli menuturkan sengketa Pilpres 2024 tidak hanya berfokus pada dimensi hukum, melainkan ada dimensi politik yang dirasa cukup tinggi. Dia mengatakan MK juga perlu penyeimbang, salah satunya dukungan masyarakat seperti amicus curiae yang diajukan Megawati. Karena gini, ini kan tidak hanya dimensi hukum saja, tapi dimensi politiknya juga tinggi. Pertama, mudah-mudahan hakim MK bertindak secara independen, tidak terintimidasi oleh katakanlah kekuatan atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Sehingga sebagai imbangannya perlu dukungan masyarakat termasuk tokoh seperti Mega untuk menyampaikan amicus curiae, ujarnya. Selain amicus curiae, Rafli mengatakan aksi menyampaikan aspirasi juga diperlukan untuk menyeimbangkan adanya campur tangan dari penguasa. Dia berharap MK memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 sesuai hukum dan hati nurani. 6. Kata Hakim MK soal Megawati ajukan amicus curiae terkait sengketa Pilpres. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih pun buka suara terkait pengajuan amicus curiae oleh Megawati. Semua dokumen sepanjang dikirim tanggal 16 April 2024 sampai dengan jam 16.00 sedang kami dalami, kata Eni saat dihubungi Rabu 17 April.
Sebagai informasi, para hakim konstitusi telah mulai melaksanakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait sengketa Pilpres MK. MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April. 7. Tim hukum Prabowo Gibran tanggapi amikus curiae Megawati ke MK. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran sekaligus pakar hukum tata negara Fahri Bahmid memberikan pendapat terkait dengan upaya berbagai pihak yang mengajukan diri sebagai amikus curiae di Mahkamah Konstitusi. Melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Selasa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amikus curiae dan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang sedang ditangani MK saat ini. Terkait dengan fenomena beberapa pihak mencoba untuk mengajukan dirinya sebagai amikus curiae di penghujung sidang pada saat Majelis Hakim MK telah melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk membuat putusan MK, menurut hemat saya adalah bentuk lain dari sikap intervensi sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK yang dibingkai dalam format hukum atau pranata amikus curiae, ujar Fahri Bahmid dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Rabu 17 April. Fahri berpendapat bahwa secara terminologi hukum serta praktik lembaga peradilan umum, amikus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak atau elemen yang berkepentingan dalam sebuah perkara tersebut hanya sebatas memberikan opini, dan praktek penggunaan pranata amikus curiae secara generik biasanya digunakan pada negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law dan tidak terlalu umum digunakan pada negara-negara dengan sistem hukum civil law system termasuk Indonesia. Akan tetapi pada hakikatnya praktik seperti tidak dilarang jika digunakan dalam sistem hukum nasional kita, ujarnya. Fahri menguraikan bahwa secara yuridis konsep amikus curiae di Indonesia adalah ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan secara praktis hukum sesungguhnya praktik amikus curiae lebih condong dipraktekkan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pelembagaan amikus curiae secara samar-samar sesungguhnya dapat dilihat secara serta dipraktekkan dalam persidangan pengujian undang-undang di MK berdasarkan ketentuan hukum acara MK. Pihak ketiga yang berkepentingan bisa mendaftarkan diri dan memberikan pendapat dalam proses pengujian undang-undang atau judicial review. Konsep ini sebenarnya sedikit identik dengan praktik amikus curiae yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum common law system, tuturnya. Fahri menjelaskan sarana hukum tersamar amikus curiae atau bentuk lain dari intervensi yang sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK dilakukan Megawati dalam fase yang sangat krusial di mana para hakim MK sedang melaksanakan RPH atau rapat permusyawaratan hakim terkait PHPU Pilpres 2024. Sehingga biarlah para hakim memutus perkara akuo secara objektif dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, not supporting any of the sides involved in argument. Sebab pada prinsipnya, hakim telah diperkaya dengan fakta dan alat bukti yang secara terang benderang telah terungkap dalam persidangan. Kami harapkan MK sejauh mungkin menghindarkan diri dari fenomena kontemporer amikus curiae ini, tutup Fahri. 8. KPU yakin MK tolak amikus curiae yang diajukan Megawati karena tak ada dalam Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menegaskan bahwa tak ada istilah amikus curiae atau sahabat pengadilan dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Ilham Holik menanggapi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri menjadi amikus curiae ke MK. Dalam peraturan MK nomor 4 tahun 2023 tidak ada istilah amikus curiae. Begitu juga dalam Undang-Undang Pemilu, ujar Ilham kepada wartawan di Jakarta Kamis 18 April 2024.
Maka itu Idham yakin bahwa para majelis hakim MK akan merumuskan putusan sesuai dengan fakta persidangan serta pandangan para pihak dalam sidang terakhir perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pilpres pada 5 April 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, salah satu pertimbangan Majelis Hakim MK dalam merumuskan putusannya berdasarkan alat bukti, ujarnya. Hal itu, kata dia, selaras dengan pasal 37 dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Saya sangat yakin bahwa yang terhormat Majelis Hakim MK memiliki integritas tinggi yang berpedoman pada kekuasaan kehakiman, ujarnya. 9. Gerindra sebut substansi amikus kurai Megawati Soekarno Putri sudah terpatahkan di MK. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai bahwa substansi pendapat dari pengajuan Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan atau amikus kurai dalam perkara PHPU Pilpres 2024 sudah terpatahkan pada sidang yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sebagai substansi juga kita sudah sama-sama tahu bahwa apa yang dituangkan dalam amikus kurai itu juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 3 dan sudah terpatahkan dalam sidang MK, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 17 April. Menurut dia, pengajuan amikus kurai juga seharusnya disampaikan oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan perkara PHPU Pilpres 2024. Ya, kita kan sama-sama tahu bahwa amikus kurai itu adalah pendapat hukum bagi yang berkepentingan, namun tidak terkait dan tidak berkepentingan langsung, ujarnya. Dasko pun menyebut amikus kurai dalam peraturan perundangan tidak dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Undang-undang MK maupun undang-undang pemilu itu tidak ada kemudian namanya amikus kurai itu dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim, kata dia. 10. Pakar hukum nilai hakim MK bisa saja abaikan amikus kurai Megawati. Pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum atau STH Indonesia, Jentera Bivitri Susanti menilai hakim Mahkamah Konstitusi bisa saja mengabaikan semua pendapat amikus kurai atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024. Termasuk katanya pendapat amikus kurai dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bivitri awalnya menjelaskan bahwa amikus kurai tidak diatur secara rigid dalam sistem peradilan Indonesia. Namun katanya amikus kurai adalah kebiasaan bagi kalangan hukum atau pengadilan di seluruh dunia. Dia mengatakan amikus kurai tidak perlu memiliki legal standing. Hal itu katanya membuat Megawati sebagai ketum PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud bisa saja mengajukan amikus kurai dalam kapasitasnya sebagai mantan presiden dan menceritakan waktu MK berdiri itu kontribusinya seperti apa. Menurut saya itu sah-sah saja, ucap Bivitri kepada wartawan Kamis 17 April. Namun kata Bivitri, posisi amikus yang tidak harus memiliki legal standing itu membuat hakim MK dapat mengabaikan pendapat amikus kurai. Dia juga menyebut hakim MK bisa saja menilai Megawati punya kepentingan sehingga amikus kurainya tidak dibaca. Nanti terserah hakim, bisa aja mereka juga punya pendapat. Janganlah dia punya benturan kepentingan, terus amikus briefnya tidak dibaca sama sekali oleh hakim, bisa saja. Hakim memang tidak berkewajiban untuk membaca masukan-masukan dari siapapun yang ngasih masukan, nggak hanya Megawati. Kalau ada yang hakim menganggap tidak perlu diperhitungkan, boleh aja, ucap Bivitri. Dia mengatakan amikus kurai adalah hal di luar persidangan. Bivitri menyebut hakim hanya mengambil putusan berdasarkan keyakinan atas proses pembuktian di dalam persidangan. Hakim mau menutup mata terhadap semua masukan boleh saja. Nggak ada hukum acaranya sama sekali. Tapi yang saya tahu karena 8 hakim ini beretikat baik, karena saya juga ikut memberikan masukan ya, karena mereka beretikat baik, mereka akan membaca juga, ucapnya. Masalah mereka terpengaruh atau enggak, lagi-lagi karena ini masukan sifatnya di luar hukum acara, maka mereka tidak berkewajiban mengikuti masukan dari siapapun.
Itu mau mantan presidenkah seperti Megawati atau akademisi tersohorkah? Mereka tidak punya kewajiban, sambungnya. 11. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Beni Kurnia Ilahi, mengatakan amicus curiae memang memungkinkan pihak ketiga memberi pendapat dalam persidangan. Namun katanya dampak amicus curiae tidak terlalu besar. Amicus curiae adalah konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara memberikan pendapat hukumnya dalam persidangan di pengadilan. Implikasinya sebenarnya tidaklah terlalu besar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, ucap Beni. Beni mengatakan amicus curiae tidak akan mengganggu independensi hakim. Beni mengatakan dipertimbangkan atau tidak pendapat Megawati sebagai amicus curiae merupakan urusan hakim. Apakah keterangan amikusnya Megawati diadopsi atau tidak oleh MK, maka itu biarlah ranah MK dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan tersebut, ucapnya. Bagaimana menurut Anda? Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.